Perkenalkan, nama saya Nurul Amira Leviswi dengan NIM B17511253075 dari kelas 1B semester 1 Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan teori penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karya ilmiah sesuai kaidah. Penggunaan huruf A. Huruf kapital. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Misal, kita akan bekerja kelompok nanti sore. Nah, kata kita di awal kalimat harus diawali dengan huruf K besar. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang termasuk julukan. Semisal, Miriam Leviswi, kata M dan F diawali harus dengan huruf kapital. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Semisal, tanda petik, kemarin engkau terlambat, koma, tanda petik. Kata kemarin, yaitu K di awal kata, harus memakai huruf kapital. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Semisal, Allah, Weda, kuasanya, Al-Quran. Kata Allah di kalimat tersebut harus diawali dengan A besar, dan Weda di kalimat tersebut harus diawali dengan W besar. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, akademik, dan keagamaan yang diikuti nama orang dan gelar akademiknya. Semisal, Sultan Hasanuddin. S dan H di kalimat tersebut harus berkapital. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu atau nama tempat. Semisal, Wakil Presiden Adam Malik Laksamana Muda, Udara Hussein. W, P, A, M dalam kata tersebut harus diawali dengan huruf kapital. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, bahasa, dan aksara. Contohnya, bahasa Indonesia, suku Sunda, aksara Jawa. Sunda, Indonesia, dan Jawa pada suatu kalimat harus diawali dengan huruf kapital. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, atau hari besar dan peristiwa bersejarah, seperti bulan Mei, Perang Candu, hari Natal, Tarikh Masehi. Bulan Mei, pada kata Mei harus diawali dengan M besar. Perang Candu, C di kata tersebut harus diawali dengan huruf kapital. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, semisal Asia Tenggara, Pegunungan Himalaya, Bukti Barisan, Distrik Samovar. Nah, di kata awal kata dan kata selanjutnya harus diawali dengan huruf kapital. 11. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Misal, batik Cirebon, bubur Manado, film Indonesia. Nah, Cirebon, Manado, dan Indonesia merupakan kata yang harus diawali dengan huruf kapital. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Semisal, Yayasan Amu Sosial. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Semisal, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus, misal teori Darwin. 15. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Semisal, selamat datang, yang mulia, semoga berbahagia Raden. 16. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, dan pangkat. Semisal, SE, yaitu singkatan dari Sarjana Ekonomi. 17. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Semisal, kapan bapak berangkat? Tanya Harto. Kata bapak dan Harto di sana harus diawali dengan huruf kapital. D. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan suatu judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul senior, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, majalah bahasa dan kesusastraan. Kata bahasa dan kesusastraan di sana harus ditulis miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Semisal, huruf pertama kata abjad adalah A. A di sana harus ditulis miring untuk memperjelas. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali telah disesuaikan ejaannya. Semisal, nama ilmiah dari buah manggis adalah Carcinia mangustana. C. Penulisan singkatan, akronim, dan angka dalam teks ilmiah. 1. Singkatan nama orang, gelar, dan sapaan atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misal, A.S. Karmawijaya. 2. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Misal, LS Lilis Suryaningsih. 3. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Semisal DPR, yaitu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Singkatan yang lazim digunakan pada penulisan alamat dapat ditulis dengan dua huruf kapital atau lebih dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, jalan, ramah, pengukuran, ukuran, takaran, dan timbangan lambang
dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik, semisal km, kilometer. 8. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, semisal ABRI, yaitu singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 10. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, semisal AKRAPRI, yaitu Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angka dan bilangan. 1. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor angka Arab, semisal seperti berikut. Bilangan dalam kata teks dapat dinyatakan dengan satu kata tulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berturutan seperti dalam perincian, semisal mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 3. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase, semisal 0,5 cm. 4. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului dengan kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya, semisal sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. 5. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, sebanyak 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. 6. Angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Kata tersebut harus diawali dengan huruf kapital. 7. Angka digunakan untuk menomori bagian kerangka atau bagian kitab suci, misal sebagai berikut. 8. Penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan undang-undangan, akte, dan kwitansi dilakukan seperti berikut. A. Bilangan utuh ditulis secara mandiri, yaitu semisal 12. B. Bilangan pecahan ditulis dengan per yang diletakkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. 9. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan angka Arab atau huruf. Misal, penulisan kata A, kata dasar dan kata turunan. Kata dasar yaitu ditulis secara mandiri, seperti kantor, pergi, ramai. Kata turunan. 1. Kata berimbuhan. A, kata yang mendapat imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan imbuhannya. Semisal, menulis. Nah, kata me dan tulis harus digabung, tetapi T di sana melebur. Jadi, B, kata yang mendapat bentuk terkait ditulis serangkai tidak mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Semisal, busana loka karya. C. Kata yang diawali dengan huruf kapital dapat mendapat bentuk terkait dirangkaikan dengan tanda hubung atau strip, semisal non-Indonesia, yaitu non-strip Indonesia. D. Kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terkait dirangkaikan dengan tanda hubung, strip, semisal anti-strip, main-strip. E. Bentuk terkait maha dan kata dasar atau kata berimbahan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan yang Maha Esa. Bentuk ulang. A. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip. Di antara unsur-unsurnya semisal anak-anak. Nah, kata anak-anak ini harus disertai dengan tanda hubung. Gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata. A. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah seperti cedera mata. Di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata seperti kepada, dari, dan daripada. Kata serapan dan ejaan yang disesuaikan. Kata serapan dan ejaan yang disesuaikan adalah kata yang diserap dari bahasa lain atau bahasa asing. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan dan kurang spesifik dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.